Sepertinya jalan pemakzulan Wapres menemukan jalan karena pengakuan sang paman yang menurut pengamat ini menyesal telah membuka jalan untuk Gibran. Benarkah? Kita simak saja videonya berikut ini. Yang pertama sebetulnya kan kita membicarakan pola ya. Artinya yang terjadi dengan Anwar Usman itu juga sudah pernah terjadi pada pejabat lain. Ya, saya sebut saja misalnya Hasyim Asyari, misalnya ketua KPU yang juga sama-sama memiliki dampak gitu ya atas putusan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden di masa itu, sama-sama juga sudah diputus bersalah oleh DKPP. Begitu juga dengan Anwar Usman yang diputus bersalah oleh MK. Tetapi saya kira yang membuat Anwar Usman kemudian dalam beberapa pemberitaan tentu yang menyatakan atau mungkin ada nuansa ingin membongkar, ingin menceritakan apa yang dibalik kronologi putusan MK gitu, maka sekarang situasinya bisa dikatakan bahwa ada kebimbangan di Anwar Usman. Satu sisi rupa-rupanya kedekatannya bahkan hubungan kekerabatan dengan Jokowi tidak membuat Anwar Usman kebal hukum dan bisa mempertahankan posisinya di ketua MK. Anwar Usman menerima sanksi hingga pemberhentian dari ketua MK, tentu itu sesuatu yang secara naluriah pasti disesali. Kenapa? Karena Anwar Usman membangun karir yang cukup panjang, reputasi yang juga panjang, tiba-tiba hancur dalam sekejap dan punya potensial tidak akan bisa diperbaiki. Nah, itu mungkin yang membuat kami beropini bahwa dari beberapa rangkaian itu punya peluang Anwar Usman menyesal karena faktor dia tidak dibela oleh Jokowi, tidak juga dibela oleh Gibran, bahkan karirnya juga terputus begitu kan. Maka mau tidak mau dalam kondisi tertentu publik juga melakukan tekanan begitu, maka dia akan memilih jalur di mana oke lah kalau sama-sama saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperjuangkan sejak lama, ya mungkin saatnya Anwar Usman justru berbalik mengikuti tekanan-tekanan publik. Salah satunya ketika sekarang sedang ramai desakan para jenderal purnawirawan TNI misalnya mendesak supaya Gibran harus dibawa ke sidang MPR untuk dimazulkan. Saya kira semakin besar tekanan yang dihadapi oleh Anwar Usman. Saya kira begitu kira-kira. Oke, yang jelas kan dia masih masih sebagai suami dari adik Jokowi gitu ya. Dan dia mencoba untuk memulihkan haknya melalui pengadilan tata usaha negara. Petun itu memulihkan haknya tetapi tidak mengabulkan kembalinya jabatan sebagai ketua MK. Apa yang bisa Anda simpulkan dari sana bahwa kok walaupun kakak iparnya masih berkuasa pada waktu itu, tetapi ternyata Petun tidak mengabulkan permohonannya. Silakan. Iya, Anwar Usman memang keluarga ipar Joko Widodo, tapi kan dia adalah keluarga baru. Artinya secara psikologi saya kira juga tidak memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan Joko Widodo. Terlebih juga Anwar Usman hari ini sudah terbukti dia dikalahkan oleh MK dalam artian dia tunduk pada putusan MK dan dia harus menerima kondisi karirnya yang terputus. Sehingga mau tidak mau Anwar Usman pasti akan mencari kelompok baru untuk bisa mendukung Anwar Usman. Sekurang-kurangnya Anwar Usman pasti memerlukan dukungan psikologis itu. Nah, dukungan psikologis itu kan seharusnya muncul dari dua pihak. Apakah dia muncul dari pihak publik, artinya publik membela Anwar Usman dan dia punya semacam kekuatan berkelompok begitu kan? Satu sisi lagi tentu adalah dukungan psikologis dari kekuasaan. Nah, yang jadi masalah hari ini adalah Anwar Usman kehilangan dua-duanya. Dia tidak didukung oleh publik, sekaligus juga dia tidak merasa didukung oleh kekuasaan. Terlebih hari ini Joko Widodo juga sedang kerepotan juga dengan tekanan-tekanan terkait dengan kasusnya, pelaporan yang cukup banyak. Jadi situasi yang sebetulnya cukup sulit bagi Anwar Usman hari ini.